Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-13 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pembahasan yang ke-8 seputar Al-Ulu dan An-Nuzul. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membahas tentang sanad ali dan sanad nazil. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa in qalla adaduhu, apabila jumlah sanadnya sedikit, fa in qalla adaduhu, apabila jumlah rawi-rawi di dalam sanadnya sedikit, fa imma yantahiya ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jumlah rawi yang sedikit ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi jumlah dari seorang rawi kepada Nabi jumlahnya sedikit, au ila imamin di sifatin aliyah, atau kepada seorang imam yang punya sifat aliyah, sifat yang tinggi. Iya. Seperti dia mempunyai hafalan, misalnya fikihnya dia faqih, atau dhabatnya bagus, atau dia punya tasnif, atau yang semisal dengannya. Ya. Di sifatin aliyah, dia mempunyai sifat yang tinggi, ka Syu'bah. Seperti diberi contoh di sini Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Beliau seorang ahli hadits yang terkenal. Ya, sebagiannya menyebut beliau dengan panggilan Amirul Mukminin fil Hadits. Ya, jadi ulu ada dua macam. Ada ulunya sanadnya sedikit, berhenti kepada Nabi. Dan ada yang sanad sedikit, bukan kepada Nabi, tapi kepada imam tertentu. Ya, seperti Syu'bah. Seperti Syu'bah, Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim, dan semisal dengannya. Kata beliau, fal awwalu al-'uluwul mutlaq. Yang pertama, itu disebut sebagai ulu mutlaq. Iya. Jadi yang pertama yang sanadnya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut ulu apa? Mutlaq. Wasani, yang kedua, an-nisbi, dia disebut al-ulu an-nisbi. Ya, bukan mutlak, sebab dia sanadnya tinggi kepada imam tertentu saja, bukan langsung kepada Nabi. Pada seorang imam saja. Jelas ya? Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah masuk di dalam pembahasan bentuk dari sanad itu. Sifat sanad. Jadi sanad ada yang sifatnya ali, tinggi. Apa artinya sanad ali, sanad yang tinggi? Yaitu perawinya sedikit.
perawinya apa? Sedikit. Kalau sanad nazil itu kebalikan dari ali. Dia sanad yang turun, rawinya banyak. Perawinya banyak. Contoh misalnya, saya beri contoh ya. Contoh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari antara beliau dan antara Nabi, kalau ukuran biasanya antara beliau dan antara Nabi itu 5 atau 4 orang ukuran biasanya. Antara beliau dan antara Nabi berapa? 5 atau 4 orang. Kapan beliau punya sanad antara beliau dan antara Nabi cuma 3 orang, maka ini disebut apa? Disebut ali. Sanad tinggi. Sebab jumlah rawinya semakin sedikit. Kapan beliau punya hadits antara beliau dan antara Nabi 7 orang, maka ini disebut apa? Nazil. Sanadnya turun. Sanadnya turun. Ya. Dan di Sahih Al-Bukhari, riwayat beliau antara beliau dan antara Nabi, perantara antara beliau dan antara Nabi 3 orang, di Sahih Bukhari itu hanya 22 hadits saja. Ya. Hanya berapa? 22 hadits. Ya. Adapun Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai tidak ada. Sanad 3-nya itu enggak ada. Sulasi namanya. Yang 3 namanya apa? Sulasi. Iya. Demikian pula At-Tirmidzi, beliau hanya mempunyai 1 hadits saja dengan sanad sulasi. At-Tirmidzi. Kalau Ibnu Majah ada beberapa hadits ya, dia miliki. Baik. Kalau Imam Ahmad, beliau punya sulasi lebih dari 300. Ya, dan itu wajar ya untuk Imam Ahmad, sebab dia levelnya di atas siapa? Bukhari. Ya, biasanya antara Imam Ahmad dan Nabi 4 orang biasanya. Maka kalau beliau dapat 3, itu biasa. Ali cuman lebih dianggap wajar. Kalau Imam Malik antara beliau dan antara Nabi 3 orang, itu biasa. Bukan ali namanya kalau Imam Malik. Jelas ya? Ya. Antara beliau dan antara Nabi 3 orang. Tapi kalau antara beliau dan antara Nabi cuma 2 orang, nah ini bisa jadi apa? Jadi ali. Dipahami? Jadi mengukur al-ulu dan nuzul itu dilihat di mana masanya. Ya. Di mana masanya, di mana tempatnya. Jelas ya? Ya. Kalau seperti sekarang ini misalnya, kita hidup di sekarang ini. Ya. Mungkin kebanyakan orang yang punya sanad bersambung kepada penulis Kutubus Sittah, mungkin jumlahnya 20-an. Tapi kalau ada yang sampai 18, ini sudah dikatakan isnad apa? Ali. Ya, karena kita di masa ini nggak mungkin kita dapat 3, ya kan? Tidak mungkin. Ya, demikian. Maka al-ulu dan nuzul itu dilihat di masa dan tempatnya. Jadi kalau alinya langsung kepada Nabi itu disebut ulu apa? Ulu mutlak. Iya. Ulu mutlak. Tapi kalau tidak kepada Nabi, hanya kepada seorang imam misalnya, maka dia disebut ulu apa? Ulu nisbi. Dia ali juga, tapi sifatnya apa? Sifatnya nisbi. Dan ulu nisbi ini terbagi 4. Ulu nisbi terbagi berapa?
terbagi 4. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wa fihi al-muwafaqah. Wa fihi hanya kembali kepada apa? Yang terdekat, yaitu ulu nisbi. Pada ulu nisbi ada yang disebut al-muwafaqah. Iya. Pada ulu nisbi ada yang disebut apa? Al-muwafaqah. Al-muwafaqah, ya ini istilah ya, kalau dari sisi bahasanya muwafaqah dia mencocoki, bersepakat. Tapi yang dimaksud muwafaqah apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar terangkan istilah ini. Wa hiya al-wusulu ila syaihi ahadil musannifina min ghairi tariqihi. Al-muwafaqah adalah seorang sampai ke syekh salah seorang dari musannif, dari penulis, seorang penulis min ghairi tariqihi, tidak melalui jalannya. Iya, tidak melalui jalannya. Baik. Ini al-muwafaqah. Ya, jadi bentuknya diterangkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Contohnya rawa Al-Bukhari an Qatadah an Malik haditsan. Contoh Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Qatadah, dari Malik sebuah hadits. Kata beliau, "Falau rawainahu min tariqihi bainana wa baina Qutaibah samaniyah." Kata beliau, kata Ibnu Hajar, andai kata kami riwayatkan hadits ini melalui jalur Al-Bukhari, maka antara kami dan antara Qutaibah ada 8 orang. Ya, antara kami dan Qutaibah, kata Ibnu Hajar, ada berapa? 8 orang. Tapi kata beliau, kalau kami riwayatkan hadits yang sama dari jalan Abul Abbas As-Sarraj dari Qutaibah, maka antara kami dan antara Qutaibah hanya 7 orang saja. Hanya apa? 7 orang saja. Jelas sampai sini? Sekarang Al-Bukhari. Iya. Contoh ya, Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Qutaibah, dari Malik. Ya. Dari Qutaibah, dari Malik. Sekarang datang Ibnu Hajar, dia punya sanad. Kalau dia riwayatkan lewat jalur Bukhari, antara Ibnu Hajar dan Bukhari ada 7 orang. Maka dia kalau sampai ke Qutaibah, antara Ibnu Hajar dan Qutaibah berapa? 8 orang semuanya dengan Al-Bukhari. Tapi kalau dia pakai jalur lain, dia pakai jalur Abul Abbas As-Sarraj, antara Ibnu Hajar dan Abul Abbas As-Sarraj cuma 6 orang. Jadi tambah dengan Abul Abbas 7, langsung sampai Qutaibah. Berapa? 7. Disinilah disebut muwafaqah. Sebab kalau dia lewat jalur Al-Bukhari 7, dia lewat jalur As-Sarraj langsung ke Qutaibah, jumlahnya lebih apa?
Lebih sedikit. Jadi seakan-akan dia bersepakat langsung dengan gurunya siapa? Al-Bukhari. Dia ulu. Tapi ulunya di mana? Ulunya sampai di Qutaibah saja. Inilah dikatakan ulu nisbi. Kalau mutlak berarti sampai ke mana? Ke Nabi. Sampai ke Nabi. Jelas sampai sini? Baik. Ini contoh al-ulu dalam bentuk muwafaqah. Kemudian kata beliau, ulu jenis yang kedua, ulu nisbi jenis yang kedua, al-badal. Iya. Ulu nisbi jenis yang kedua, al-badal. Al-badal itu apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar terangkan. Al-badalu wal badalu wa huwa al-wusulu ila syekhihi kadzalik. Iya. Al-badal yaitu sampai kepada guru si penulis. Bukan kepada gurunya. Kalau muwafaqah kepada guru si penulis. Ini kepada gurunya si penulis. Iya. Baik. Itu yang disebut badal. Ibnu Hajar memberi contoh sama seperti itu. Tapi dia sebut ada riwayat lain. Ya. Yaitu dia punya riwayat dari jalur siapa? Al-Qa'nabi. Dia punya jalur dari riwayat Al-Qa'nabi. Jelas ya? Al-Qa'nabi dari Malik. Ya, mungkin saya beri contoh lain supaya lebih bagus. Iya. Sekarang kita lihat Abu Nuaim Al-Asbahani. Abu Nuaim Al-Asbahani ini beliau punya mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Iya, beliau keluarkan Sahih Bukhari itu semua hadits-haditsnya dengan jalur periwayatan beliau sendiri. Sekarang kita lihat bentuk ulu ya. Abu Nuaim, anggaplah Al-Bukhari meriwayatkan hadits. Al-Bukhari berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawai qala akhbarana Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Anas bin Malik, disebutkan haditsnya. Titik ya. Ya. Ishaq Abu Nuaim kalau ingin meriwayatkan hadits lewat jalur Al-Bukhari, sanad Abu Nuaim antara dia dengan Al-Bukhari ada dua orang. Fulan dan fulan, ada dua orang. Ya kalau dia lewat Al-Bukhari antara
Abu Nuaim dan Abdul Razzaq berapa orang? 4 orang. Sudah 2 ini gurunya kepada Al-Bukhari. Bukhari dan Ishaq sudah berapa? 4 orang. Tapi kalau dia pakai jalur lain, antara dia dan Abdul Razzaq cuma 2 orang saja. Sebab Abu Nuaim pernah berguru kepada siapa? At-Tabarani, Sulaiman bin Ayyub Tabarani. Ya. At-Tabarani mengambil hadis dari Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Beda ya dengan Ibn Rahawai. Sama namanya dan nama ayahnya, tapi bedanya Ibn Rahawai itu Ad-Dabari. Dan Ad-Dabari ini orang yang paling terakhir mengambil hadis dari Abdul Razzaq. Masih muda umurnya dia mengambil. Dan Abdul Razzaq sudah tua. Karena itulah dia juga terakhir meninggalnya. Dan Abu Nuaim dan Tabarani awal kali dia menuntut ilmu, dia mengambil dari Ad-Dabari. Bahkan katanya disebut dia mimpi. Ya, di dalam mimpinya Nabi memerintah supaya dia mengambil dari Ad-Dabari langsung. Ya. Jadi Abu Nuaim dari mudanya langsung mengambil kepada Ad-Dabari, sehingga menjadi ahli sanad 2 ini. Ya, dan Abu Nuaim mengambil dari At-Tabarani. Akhirnya antara Abu Nuaim ke Abdul Razzaq cuma 2. Tabarani, Ishaq Ad-Dabari cuma berapa? Cuma 2. Kalau dia riwayatkan lewat Al-Bukhari akan menjadi 4 orang. Akan menjadi 4 orang. Jadi sini Ali menuju ke mana? Kalau dilihat kepada Abdul Razzaq. Dilihat kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Baik. Ini bentuk yang kedua dari al-ulu. Ulu apa namanya ini? Ulu nisbi. Disebut al-badan. Iya. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, wal musawah. Ulu yang ketiga al-musawah. وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. Iya. Al-musawah adalah seimbangnya jumlah rawi sanad dari awal sampai akhirnya dengan sanad salah seorang dari penulis buku. Iya. Sanad salah seorang dari penulis buku. Jadi bukan hadits itu yang dia dia lihat, tapi dia punya sanad. Dilihat dari jumlah umumnya, bukan pada hadits tertentu. Kalau ini kan hadits tertentu. Abdul Razzaq meriwayatkan hadits tertentu, ketemu di hadits tertentu ini. Kalau ini tidak. Ibnu Hajar memberi contoh. An-Nasai misalnya pernah meriwayatkan hadits nazil, turun sekali riwayatnya An-Nasai. Sehingga antara An-Nasai dan antara Nabi jumlahnya 11 orang. Ini kan turun sekali ya. Antara An-Nasai dan antara Nabi jumlahnya berapa? Jumlahnya 11 orang. Biasanya Nasai antara beliau antara Nabi 5, ya, 6. Dan kadang beliau Ali menjadi 4. Jelas ya? Ini turun. Jadi berapa? Jadi 11. Ya. Ibnu Hajar berkata, baik. Ini masih di ini masih di hadits yang sama. Ibnu Hajar masih menyebut di hadits yang sama. Kata beliau, andai kata hadits yang sama yang antara An-Nasai antara An-Nasai dan Nabi 11 orang, ternyata kata Ibnu Hajar dengan hadits yang sama tapi dengan sanad lain, antara kami dan antara Nabi cuma 11 orang. Jadi Ibnu Hajarnya antara beliau dan antara Nabi berapa? 11 orang. Maka kami pun menyamai An-Nasai. Ya, dia dikatakan nisbi sebab dihitung kepada sanadnya siapa? An-Nasai saja. Ya, dan dikatakan ulu mutlak.
Jelas ya? Namun sanad yang seperti ini kalaupun ada, itu pasti ada masalah di dalamnya. Karena itu Ibnu Hajar ingatkan, ya, dengan kita menutup pandang kondisi sanadnya. Ya. Nah, usah dilihat bagaimana kondisi apa? Sanadnya. Baik. Ini yang disebut dengan apa? Al-musawah. Yang keempat al-musafahah. Al-musafahah sama jumlahnya tapi bukan bersama penulis, tapi bersama murid penulis. Bersama murid siapa? Si penulis. Iya. Itu al-musafahah. Nah, kenapa dikatakan musafahah? Sebab antara dia dan antara murid penulis itu sama jumlah sanadnya. Jadi seakan-akan dia dengan murid si penulis sama kedudukannya. Sama-sama bersalaman dengan siapa? Dengan gurunya. Karena itu disebut musafahah. Baik. Dan ini jelas ya. Jadi kalau misalnya apa? Periwayat dari An-Nasai, iya. Anggaplah misalnya Imam Muslim turun riwayatnya. Iya. Ibrahim bin Sufyan meriwayatkan dari Muslim. Iya. Imam Muslim antara Ibrahim dan lalu riwayat Imam Muslim antara Nabi menjadi 8 orang. Datang Abu Nuaim antara dia dan antara Nabi hadits yang sama juga jumlahnya berapa? 8 orang. Maka ini disebut bentuk apa? Bentuk musafahah. Jelas ya? Bentuk dari musafahah. Jadi ini 4 jenis al-ulu nisbi. Ya, secara global ulu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada ulu nisbi dan ada ulu mutlak. Ulu nisbi terbagi berapa? Terbagi 4. Ya, dan ada jenis ulu yang lain sebenarnya. Ada jenis ulu yang lain belum diterangkan di sini oleh Ibnu Hajar dan ia dijelaskan oleh Ibnu Salah. Di antara bentuk ulu yang lain adalah ulu dari sisi wafatnya seorang rawi. Ya. Anggap misalnya riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hakim. Al-Baihaqi meriwayatkan dari siapa? Dari Al-Hakim. Riwayat Al-Baihaqi kalau meriwayatkan dari Al-Hakim itu lebih tinggi daripada riwayat Abu Bakar bin Khalaf meriwayatkan dari Al-Hakim. Iya. Sekarang ada seorang rawi. Ya, ada seorang rawi di atas diriwayatkan dari gurunya dari Al-Baihaqi dari Al-Hakim. Kemudian rawi yang sama dia juga punya riwayat dari gurunya dari Abu Bakar bin Khalaf dari Al-Hakim. Kalau jumlah rawi sama jumlahnya. Antara rawi itu dan guru Al-Hakim cuma 2 orang. Jelas ya? Sanad yang satu juga antara dia dan Al-Hakim 2 orang juga. Tapi kalau dia melalui jalur Al-Baihaqi itu lebih ahli. Kenapa? Kenapa lebih ahli? Sebab Al-Baihaqi meninggal tahun 458 Hijriah. Al-Baihaqi tufiya meninggal tahun 458 Hijriah. Kalau Ibnu Khalaf dia meninggal tahun 487. Ya. 400 berapa?
87. Beda berapa tahun? Hah? Beda berapa tahun? Hah? 31? Nah, 29 ya. Beda 29 tahun. Ya. Jadi kalau lewat Al-Baihaqi sanad rawi ini lebih apa? Lebih tinggi karena Al-Baihaqi wafatnya lebih apa? Lebih dahulu. Jelas ya? Jadi ini ulu dilihat dari bentuk wafatnya. Ulu jenis yang lainnya, ulu dalam bentuk taqaddumus sama. Ya, dalam bentuk dia mendengarnya lebih dahulu. Mendengarnya lebih dahulu. Ya. Andai kata misalnya sama ya, anggaplah ini sama. Al-Baihaqi Abu Bakar bin Khalaf. Kita jangan lihat umurnya. Al-Baihaqi mendengar dari Al-Hakim tahun 380. Sedangkan Abu Bakar bin Khalaf mendengar dari Al-Hakim tahun 450. Ya. Berarti dahulu siapa? Al-Baihaqi. 70 tahun. Ya, kalau begitu dia lebih dahulu dari sisi taqaddumus sama. Taqaddum as-sama. Jelas ya? Baik, ini jenis ulu yang lain. Ya, itu ulu semuanya. Kebalikan dari ulu namanya apa? An-nuzul. Namanya an-nuzul. Ya, selesai sudah ya pembahasan al-ulu wan nuzul. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang ke-10 seputar riwayat aqran. Riwayat aqran. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, fa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi sinni wal luqi fa huwa al-aqran. Apabila seorang rawi dan muridnya yang meriwayatkan darinya bersyirikat dalam umur dan dalam al-luqi perjumpaan, fa huwa al-aqran. Maka ini disebut riwayat apa? Riwayat al-aqran. Jadi ada rawi. Ya, ada dua orang rawi. A dan B misalnya. Sama dari sisi umur. Ya, maksudnya sama dari sisi umur, tidak harus dia lahir tahun yang sama. Ya, rawi yang pertama lahir tahun 200 Hijriah, tidak diharuskan rawi yang kedua lahir tahun berapa? 200 Hijriah juga. Ya. Tapi dari sisi umur dekat umurnya. Yang sana 200, yang sana misalnya 210, itu dekat biasa. Jadi sama dalam umur, waluki dan guru yang dia jumpai. Guru yang dia jumpai. Ya, ini murid Al-Bukhari, sana juga murid Al-Bukhari sama. Ya. Dia berguru dari Abu Daud, sana juga berguru dari Abu Daud. Jadi dari sisi umur ya sama, dan dari sisi guru-guru yang dijumpai juga mirip. Maka ini disebut apa? Disebut aqran. Jadi kalau salah satu dari keduanya meriwayatkan kepada yang lainnya, maka dia disebut riwayat aqran. Aqran itu dari kata qarin. Qarin itu orang yang selevel dengannya, setingkat. Jadi riwayat orang yang selevel dengannya meriwayatkan darinya. Iya. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa kita tahu riwayat aqran? Ya. Jawabannya supaya kita tahu. Ya. Jadi kalau ada riwayat aqran, diperiksa umurnya mirip, jangan disangka oh ini kelihatannya ada tambahan di sini, mungkin al-mazid bi muttasil asanid. Ya. Tidak ya? Tapi memang ada riwayat-riwayat apa? Riwayat-riwayat aqran. Baik. Ada riwayat-riwayat aqran. Nah, riwayat aqran itu banyak contohnya, seperti ya, Sulaiman At-Taimi dan Mis'ar bin Kidam. Sulaiman At-Taimi dan siapa? Mis'ar bin Kidam. Iya. Ini dua orang rawi selevel. Tabaqatnya sama. Dia sama tabaqatnya. Iya. Jadi kalau dikatakan sama umur dan berjumpaan guru, itu bahasa lainnya sama tabaqatnya. Sama tingkatan sanadnya.
Ya, nanti akan datang ya Ibnu Hajar memberi definisi tabaqat nanti. Dan ini penggunaan tabaqat penting kita pahami. Ya, penggunaan tabaqat. Karena itu di takrib beliau bagi tabaqat itu. Ini dari tabaqat keempat, sana dari tabaqat keenam. Ya. Sana dari tabaqat ke berapa? Ke-8. Ya, jelas ya? Baik. Dan tidak mengerti tabaqat ini, nah ini yang akan membuat seorang itu bikin hal-hal yang aneh bin ajaib. Kalau dia tidak mengerti tabaqat rawi. Iya. Ya, misalnya ada rawi misalnya, guru Al-Baihaqi. Mau cari biografi guru Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini tabaqatnya dari penulis Kutubus Sittah, dia 2 tabaqat ke bawah lagi. Al-Baihaqi. Ya kalau tabaqat Kutubus Sittah dibagi oleh Ibnu Hajar menjadi 12, tabaqat terakhir tabaqat 12, berarti Al-Baihaqi ini kalau ditambah menjadi tabaqat ke-14 atau 15. Jadi kalau Al-Baihaqi punya guru, ya, itu di tabaqat ke-14. Ya, maka orang yang tidak mengerti tabaqat, biasanya dia cari di Takribut Tahdhib nama rawinya. Ya itu tidak mungkin ada di situ. Sebab itu belum lahir rawinya dan tidak ada di biografi di situ. Jelas ya? Jadi mengerti tabaqat itu harus bagi seorang yang ingin mempelajari ilmu hadis. Ya, kalau tidak dia akan jatuh dalam hal yang aneh dan menakjubkan. Ya, di antara contoh kenyataan ada orang yang mentahqiq sebuah buku. Di buku itu disebut biografi Imam Malik. Ya. Katanya Imam Malik ini dari rawi yang meriwayatkannya, disebut di dalam buku itu ya. Dari rawi yang meriwayatkan dari Imam Malik, Ibnu Wahab, Al-Qa'nabi, dan Ma'an, disebut Ma'an di situ. Nama apa? Ma'an. Datang si mu'allik, dia kasih ta'lik. Ma'an ini ya, adalah Ma'an bin Yazid. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ya. Masuk akal? Ada rawi namanya Ma'an meriwayatkan dari Imam Malik. Dari Imam Malik tingkatannya di mana? Tabi'ut tabi'in Imam Malik. Ya, dari sigar tabi'it tabi'in. Ya, antara beliau dan antara Nabi 2 orang, Imam Malik. Tiba-tiba dia mengatakan, murid Malik yang bernama Ma'an, namanya Ma'an bin Yazid. Ma'an sahabat, ayahnya juga sahabat. Ya. Ini karena tidak mengerti tabaqat riwayat. Ya, dia cuma dapat hadits Sa'ad bin Abi Waqqas atau hadits riwayat Bukhari Muslim itu yang disebut oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Ya, ketika Ma'an dan anaknya Yazid, ketika Yazid dan anaknya Ma'an bertengkar masalah apa? Masalah sedekah. Ayahnya bersedekah, dititip sama satu orang, datang anaknya Ma'an diambil sedekah itu. Dia bilang saya lebih berhak. Datanglah kepada Nabi, kata Nabi, ya, kamu sudah dapat pahala wahai Yazid dan kamu wahai Ma'an, kamu sudah dapat apa? Bagi kamu apa yang kamu ambil. Ya. Dia baca hadits itu, langsung dia tafsirkan Ma'an di sini Ma'an bin siapa? Bin Yazid. Ini tidak mengerti tabaqat rawi namanya. Jelas ya? Dan lucunya, ya, yang mentakliknya itu doktor. Ya, tapi bidangnya bukan di bidang ilmu hadits, di bidangnya bidang lain. Ya, itulah kalau seorang masuk ke dalam sesuatu yang bukan bidangnya, dia akan mendapatkan mendatangkan sesuatu yang menakjubkan. Ya. Kalau ahli pertanian, dia bicara masalah, dia kasih resep ke orang yang sakit, wah, bisa-bisa habis orang yang sakit itu. Kalau dikasih resep pupuk misalnya atau racun, ya. Baik. Maka demikian pula di sini. Ya, jadi mengerti tabaqat. Jadi sekarang pembahasan akran. Akran itu riwayat 2 orang satu tabaqat. Contohnya tadi, Sulaiman bin Bilal At-Taimi dan siapa? Mis'ar bin Kidam. Mis'ar bin Kidam.
Ini satu tabaqat. Sulaiman meriwayatkan dari Mis'ar. Berarti ini riwayat apa namanya? Riwayat Aqran. Riwayat Aqran. Jelas ya? Baik. Dan kadang Aqran itu berkumpul pada satu tempat. Ya. Al-Hakim memberi contoh di Ulumul Hadits. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Catat ya, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Zuhair bin Harb, Abu Haythama, dari Yahya bin Ma'in, dari Ali bin al-Madini, dari Ubaidullah bin Mu'ad, dari ayahnya Mu'ad bin Mu'ad, dari Syu'bah. Ya. Bayangkan, Imam Ahmad dan 4 rawi setelahnya itu satu tabaqat, selevel semuanya. Selevel. Ahmad dari Zuhair bin Harb, ini satu level ya. Yahya bin Ma'in ini kawan berjalannya Imam Ahmad. Ali bin al-Madini ini juga selevel dengan beliau. Ubaidullah bin Mu'ad juga masih selevel. Nanti Ubaidullah bin Mu'ad meriwayatkan dari ayahnya, itu ayahnya di tabaqatnya di mana? Sudah di atas, sudah di bawah mereka. Jadi Imam Ahmad dan 4 rawi setelahnya ini satu tabaqat. Kalau begitu ini riwayat Aqran. Sebagian mereka meriwayatkan kepada sebagian lain, jumlahnya berapa? Jumlahnya 5 orang. Iya. Dan ini mungkin riwayat yang paling banyak. Nah, jelas ya? Baik, ini buku tentang ini riwayat tentang Al-Aqran. Tentang Al-Aqran. Dan ada buku khusus ditulis dalam hal ini. Ad-Daraqutni punya buku. Bukan Ad-Daraqutni tentang Mudabbaj. Ada Al-Khatib Al-Baghdadi memiliki buku tentang hal ini. Demikian pula Abu Syekh Al-Asbahani. Beliau memiliki buku tentang Aqran. Iya. Tentang Aqran. Iya. Selesai pembahasan Aqran. Jadi sudah dipahami sini ya, apa itu riwayat Aqran. Ini istilah sudah. Si fulan dari fulan, oh ini dari riwayatul Aqran. Jelas ya? Dari riwayat Al-Aqran. Baik. Sekarang bentuk yang kedua. Kata Ibnu Hajar, dan ini pembahasan kita yang ke-11 seputar riwayat Mudabbaj. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa in rawa kullun minhum 'anil akhar fal mudabbaj. Ya, kalau setiap dari keduanya meriwayatkan dari yang lainnya, maka itu disebut apa? Disebut mudabbaj. Ya. Jadi Aqran itu ternyata ada syaratnya. Syaratnya 2 orang satu tabaqat, hanya salah seorang dari keduanya meriwayatkan dari yang lainnya. Seperti tadi contoh, Sulaiman At-Taimi meriwayatkan dari siapa? Mis'ar bin Kidam. Hanya diketahui ada riwayat Sulaiman At-Taimi dari Mis'ar. Adapun riwayat Mis'ar dari Sulaiman tidak diketahui ada. Maka ini riwayat Aqran. Tapi kalau diketahui Mis'ar juga meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, itu bukan lagi riwayat Aqran namanya. Sebab ini sudah timbal balik. Inilah yang disebut apa? Mudabbaj. Contoh. Imam Malik dan Imamul Auza'i satu tabaqat. Satu tingkatan. Imam Malik meriwayatkan dari Al-Auza'i. Al-Auza'i juga meriwayatkan dari siapa? Imam Malik. Jadi riwayat Malik kepada Al-Auza'i dan Al-Auza'i kepada Imam Malik ini disebut riwayat apa? Disebut mudabbaj. Disebut riwayat mudabbaj. Iya. Baik, Ad-Daraqutni menulis buku khusus di sini tentang mudabbaj. Ya. Dan ini terjadi mudabbaj ini di banyak tabaqat. Seperti Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah juga meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Hurairah. Seperti Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Zubair. Abu Zubair juga meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, itu di tingkatan tabi'in. Baik. Ini yang disebut dengan al-mudabbaj. Iya. Jadi antum lihat ya, luar biasa ahli hadis. Ya, karena itu mereka kalau meriksa sanad
itu luar biasa kenikmatannya. Oh ini Masya Allah riwayat Aqran ini, kita lewat. Baca sanad lagi, oh ini riwayat Mudabbaj. Ya. Karena itu, ya, mereka sangat asyik kalau sudah membaca hadis. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ini riwayat Al-Aqran dan Mudabbaj. Dan sampai hari ini pun riwayat Mudabbaj itu masih ada. Ya. Guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, beliau punya sanad periwayatan pada Nabi. Dan guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil juga punya sanad periwayatan sampai kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan alhamdulillah dua-duanya saya juga meriwayatkan dari mereka berdua. Ada ijazah periwayatan. Syekh Ahmad memberi ijazah kepada Syekh siapa? Ibn Aqil. Dan Syekh Ibn Aqil juga memberi riwayat kepada Syekh Ahmad. Jadi mereka riwayatnya apa? Riwayatnya Mudabbaj. Dan ini satu tabaqat, satu tingkatan. Ya. Sebab dua syekh ini, ya, bisa dikatakan apa? Satu tingkatan. Walaupun Syekh Ibn Aqil umurnya lebih tua. Umurnya lebih tua. Jelas ya? Maka Syekh Ahmad katanya pernah bilang ke Syekh Ibn Aqil, katanya, Syekh, kamu ini sudah menjadi syekh waktu itu. Kami masih kecil, kata Syekh Ahmad. Maksudnya dia sudah menjadi qadhi di Jizan, dan Syekh Ahmad masih belajar. Iya. Dan Syekh Ibn Aqil meninggal dalam umur yang sudah mendekati 100 atau lebih 100, saya lupa. Iya, rahimahullahu taala. Nah, dan di masa ini beliau termasuk orang yang paling tinggi sanadnya meriwayatkan kutubus sittah. Paling tinggi sanadnya meriwayatkan kutubus sittah. Ya, dan biasanya syekh-syekh yang seperti ini yang mempunyai sanad tinggi. Jadi beliau menuntut ilmu dari kecil, meninggalnya apa? Umurnya panjang. Ya, datang murid yang masih muda umurnya mengambil hadis dari syekh ini, umurnya juga panjang, akhirnya sanadnya menjadi apa? Sanadnya menjadi ali. Ya. Jadi secara umum ini juga mudabbaj. Dan mudabbaj ini terjadi ya, dari masa ke masa. Di tabaqat sahabat ada mudabbaj, ada riwayatul aqran. Di tabaqat tabi'in, tabi'ut tabi'in, di bawahnya lagi tabaul atba. Ya, kemudian apa? Di bawahnya lagi, ya semuanya ada tingkatan-tingkatannya, ada riwayat-riwayatnya. Baik, selesai riwayat mudabbaj. Kemudian kata beliau, wa in rawa amman dunahu fal akabiru anil asagir, wa minhu al aba anil abna. Iya. Dan kalau dia meriwayatkan dari orang yang di bawahnya, iya, bukan satu tabaqat. Kalau tadi satu tabaqat ya, al-aqran dan mudabbaj itu apa? Satu tabaqat. Tapi kalau ini tidak, dia meriwayatkan dari orang yang tabaqat di bawahnya. Tabaqat di bawahnya. Ya, makanya seperti ini disebut riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Dan masuk juga di dalam cabang ini riwayat ayah meriwayatkan dari siapa? Meriwayatkan dari anaknya. Ayah yang meriwayatkan dari anaknya. Iya. Baik. Ini riwayatul akabir, anil asagir. Apa faedah mengetahui riwayatul akabir anil asagir? Jangan sampai ada yang menyangka sanad itu terbalik. Oh, ini kok ada ayah meriwayatkan dari anaknya. Oh, ini terbalik ini sanadnya ini. Harusnya anak meriwayatkan dari siapa? Dari ayah. Ini kalau orang tidak tahu. Tapi kalau dia tahu ada riwayat yang seperti ini, maka dia akan teliti memeriksa riwayat. Baik. Al-Iraqi mengatakan bahwa dasar bolehnya riwayat seperti ini itu karena Nabi SAW meriwayatkan dari Tamim bin Aus Ad-Dari.
tentang kisah Jassasa. Anda tahu ya kisah Jassasa di Sahih Muslim. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari bersama kawan-kawannya, waktu itu belum Muslim, mereka terdampar di sebuah pulau. Ya, kemudian berjumpa dengan makhluk bisa berbicara, tidak diketahui mana kubul dan duburnya. Itulah Jassasa. Dia perkenalkan, nama saya Jassasa. Kemudian Jassasa mengantarnya ke sebuah tempat. Di situ Dajjal. Dan Dajjal bertanya kepada siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Kisah ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kepada siapa? Para sahabat. Jadi Nabi meriwayatkan kepada siapa? Ya, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini kata Al-Iraqi. Ini sumber dalil untuk bolehnya riwayat ini. Dan seperti ini banyak ya. Seperti ini banyak. Nah, ya, dari orang-orang yang umurnya lebih tua meriwayatkan dari yang lebih muda. Meriwayatkan dari yang lebih muda. Contoh misalnya, ya. Contoh Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Imam Malik lebih tua dari Abdullah bin Dinar. Maka ini riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Contoh lain, ya, Salih bin Kaisan meriwayatkan dari Az-Zuhri. Salih bin Kaisan lebih tua daripada siapa? Az-Zuhri. Maka ini dari riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Contoh lain, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dari Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa ini ya di bawah, umurnya lebih muda daripada siapa? Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Maka ini riwayatul Akabir Anil Asagir. Iya. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibn Hajar, wa minhu al-aba'u anil abna. Dan ada juga riwayat ayah meriwayatkan dari siapa? Dari anaknya. Seperti Wa'il bin Daud, dia meriwayatkan dari anaknya Bakr bin Wa'il. Iya. Wa'il bin Daud meriwayatkan dari anaknya siapa? Bakr bin Wa'il. Nah, dan seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau meriwayatkan dari anaknya Al-Fadl bin Abbas. Meriwayatkan dari anaknya Al-Fadl ibn Abbas. Iya. Iya. Dan ada contoh lain di sini, tidak disebut oleh Al-Hafidz. Riwayat paman dari keponakannya. Iya. Riwayat paman dari siapa? Dari keponakannya. Ya, kemarin lewat ya di Sunan Nabi Daud. Ada yang ingat ikhwan namanya? Hah? Hah? Ilham. Ya ini. Bukan.
Baik, insyaallah nanti saya susulkan nanti namanya. Jadi ada riwayat paman dari apa? Dari kemenakan. Ini sama ya, dari al-akabir, al-asagir. Kemudian kata beliau, wa fi aksihi kasrah. Nah, ini pembahasan yang ke-13 seputar al-asagir dari al-akabir. Ini keliru ya di ini. Pembahasan yang ke-12 harusnya riwayat al-akabir dari al-asagir, begitu ya, diganti taninya. Yang ke-13 riwayat al-asagir dari al-akabir. Jadi al-asagir dari al-akabir itulah riwayat kebanyakan. Karena itu al-hafidz mengisyaratkan di sini kasrah, sangat banyak. Fi aksihi, kebalikannya sangat banyak. Ya, sebab memang asalnya riwayat seperti itu kan? Yang muda meriwayatkan dari siapa? Yang tua. Wa minhu man rawa an abihi an jaddihi. Dan sama seperti itu riwayat anak dari ayahnya dari kakeknya. Anak dari ayahnya dari apa? Dari kakeknya. Dan ini banyak sekali seperti Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Iya. Dan banyak lagi. Baik. Dan ada buku-buku khusus untuk riwayat dari ayahnya dari kakeknya, itu ada buku-buku khusus tentang itu. Selesai ya. Kemudian pembahasan yang ke-14 seputar riwayat as-sabiq wal lahiq. Kata beliau, wa in ishtaraka ithnani an syai'in wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal lahiq. Ini istilah berikutnya tentang riwayat as-sabiq dan apa? Al-lahiq. As-sabiq itu artinya yang terdahulu. Al-lahiq artinya yang datang apa? Yang datang belakangan. Ya, yang datang belakangan. Nah, Ibnu Hajar memberi contoh di sini. Riwayat apa? Al-Hafidz As-Silafi. Nah, As-Silafi, Al-Hafidz As-Silafi ini punya dua murid yang meriwayatkan darinya. Muridnya yang pertama itu sekaligus gurunya juga. Jadi riwayat, jadi ada 3 nama. Iya. Jadi Al-Hafidz As-Silafi beliau punya 2 murid. Iya. Muridnya yang pertama Abu Ali Al-Bardani. Dan antum tahu Abu Ali Al-Bardani ini? Abu Ali Al-Bardani ini guru As-Silafi juga. Iya. Jadi ini dari riwayat apa? Abu Ali meriwayatkan dari As-Silafi. Riwayat apa ini? Anil Al-Akabir, an apa? Anil Asagir.
Jelas ya? Abu Ali Al-Bardani meriwayatkan dari As-Silafi. Abu Ali Al-Bardani ini meninggal di awal tahun 500 Hijriah. Ada seorang rawi yang meriwayatkan dari As-Silafi juga, namanya Abul Qasim Abdurrahman bin Makki. Dan dia meninggalnya agak belakangan, meninggal tahun 650 Hijriah. Jadi antara keduanya berapa? Berapa tahun? 150 tahun antara keduanya. 150 tahun. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi Abu Ali Al-Bardani ini disebut As-Sabiq. Abul Qasim Abdurrahman bin Makki disebut apa? Al-Lahiq. Jadi As-Sabiq wal-Lahiq, dua orang bersyirikat meriwayatkan dari seorang guru. Wafat antara keduanya sangat jauh. Jelas ya? Wafat antara keduanya sangat apa? Sangat jauh. Ini yang disebut As-Sabiq wal-Lahiq. Nah, ya ada contoh lain disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Seperti Al-Bukhari, beliau pernah meriwayatkan dari muridnya Abul Abbas As-Sarraj di dalam tarikhnya. Ya, Al-Bukhari punya dua murid. Ya. Baik. Jadi Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Dan anda tahu Abul Abbas As-Sarraj ini, dia murid siapa? Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan dari muridnya. Iya. Apa afwan? Nah. Oh ini lain ya, pembahasannya lain. Ini Abul Abbas As-Sarraj murid Al-Bukhari. Ya, Abul Abbas As-Sarraj murid siapa? Al-Bukhari. Abul Abbas As-Sarraj meninggal tahun 256 Hijriah. Al-Bukhari ya punya terbalik ya. Ya. Kita lihat Abul Abbas As-Sarraj. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Dan Abul Abbas As-Sarraj ini murid Al-Bukhari. Murid siapa? Al-Bukhari. Al-Bukhari meninggal tahun 256. Ya. Yang terakhir meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj adalah Abul Hasan Al-Khaffaf. Dia meninggal tahun 393 Hijriah. Jadi antara dia dan antara Bukhari berapa? Berapa? 7 terus 3 137. Iya. Gitu ya. Antara Al-Bukhari dan Abul Hasan Al-Khaffaf 137 tahun. Nah,
Ini disebut riwayat apa? As-Sabiq wal Lahiq. Jadi Al-Bukhari As-Sabiq, Abul Hasan Al-Khaffaf apa? Al-Lahiq. Jelas ya? Selesai sudah pembahasan As-Sabiq wal Lahiq. Dan ini ada buku khusus ditulis dalam rawi-rawi yang seperti ini, As-Sabiq wal Lahiq. Ada buku karya siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ada buku karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan buku Al-Khatib sudah dicetak. Nah, di antara faedah mengetahui As-Sabiq Al-Lahiq ini, jangan sampai ada yang menyangka, oh ini terputus sanadnya, kok jauh sekali jaraknya. Ya, kenapa jauh sekali jaraknya? Ya. Maka di antara manfaatnya bahwa diketahui supaya dikenal, ya, dikenal ada rawi yang jauh jarak wafatnya, jangan disangka ada yang terputus. Ya. Tulisan dalam hal ini kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, As-Sabiq wal Lahiq. Kitabnya sudah dicetak dalam 1 jilid, muhaqqaq. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, pembahasan yang keberapa? Yang ke-15, seputar riwayat muhmal. Ya. Kata Ibnu Hajar, wa in rawa an itsnaini muttafiqai al-ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal. Kalau ada seorang rawi dia meriwayatkan dari 2 orang. Sama namanya tapi tidak bisa dibedakan. Maka untuk menjelaskannya muhmal ini dilihat kekhususan salah seorang dari keduanya. Dilihat kekhususan salah seorang dari apa? Dari keduanya. Iya. Seperti Al-Bukhari rahimahullah, beliau sering berkata di dalam sahihnya, haddatsana Muhammad. Menceritakan kepada kami siapa? Muhammad. Siapa Muhammad ini? Guru Al-Bukhari Muhammad kan banyak. Iya. Maka Muhammad di sini disebut apa? Muhmal. Ini istilahnya ya. Disebut muhmal. Iya. Disebut muhmal. Jadi kalau disebut muhmal, disebut nama tapi tidak jelas siapa orangnya. Tidak jelas siapa orangnya. Atau Al-Bukhari berkata haddatsana Ishaq. Ishaq siapa? Beliau punya guru Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Ibrahim, dan beliau punya guru Al-Kausaj, Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Siapa Ishaq? Hah? Tidak jelas. Ya, kan begitu. Ini muhmal namanya. Jadi yang muhmal ini bagaimana cara diketahuinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Dilihat khususnya riwayatnya. Seperti contoh tadi Ishaq. Haddatsana Ishaq. Kita tidak tahu siapa Ishaq. Tapi ternyata setelah itu Ishaq berkata akhbarana fulan. Wah, ini ciri bahwa Ishaq adalah siapa? Ishaq bin Ibrahim Ibn Rahawai. Sebab Ishaq bin Rahawai biasanya dia memakai kata akhbarana. Iya. Sebab dia di dalam sigop riwayatan lebih mengunggulkan menggunakan kata akhbarana. Walaupun dia dengar langsung dari gurunya. Ini contoh ya untuk mengenal. Seperti Al-Bukhari berkata haddatsana Muhammad. Beliau punya 2 guru, ada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli dan ada Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Iya. Dan memang kalau dari sisi kekhususan riwayat, kebanyakannya beliau paling ini dengan riwayat Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Itu guru besarnya, walaupun Al-Bukhari kadang mentadlis namanya. Ini bentuk tadlis syuyukh. Al-Bukhari kadang berkata haddatsana Muhammad bin Khalid, haddatsana Muhammad bin Faris. Ya, padahal Muhammad bin Yahya nama lengkapnya Muhammad bin Yahya bin Khalid bin Faris. Dinisbatkan ke atas. Ya, karena ada masalah beliau di dalam masalah dituduh oleh Muhammad bin Yahya belakangan di dalam masalah khalqul Quran.
oleh Al-Bukhari akhirnya namanya di apa? Disamarkan. Jelas ya? Baik. Maka ini tentang rawi muhmal. Iya, tentang rawi muhmal. Dan mengetahui rawi muhmal ini perlu apa? Kaidah-kaidah. Perlu kaidah-kaidah. Seseorang di dalam memisahkan, membedakan antara keduanya. Dibedakan antara keduanya. Iya. Ya, tidak menjadi masalah kalau rawi muhmal itu semuanya, anggaplah misalnya Muhammad ada dua kemungkinan, Muhammad bin Salam dan Muhammad bin Yahya, tapi dua-duanya thiqah. Itu tidak ada masalah kalau dua-duanya thiqah. Yang menjadi masalah kalau salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dhaif. Salah satunya adalah apa? Dhaif. Iya. Salah satunya adalah dhaif. Ya, seperti antum bisa baca di muqaddimah silsilah hadits sahih jilid 3. Iya. Syekh Al-Albani di situ membantah seseorang. Membantah ya. Seseorang yang melemahkan hadits, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah jilid 3. Kalau seorang diberi salam, dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia balas dengan lebih afdal. Bagaimana lebih afdalnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Ada tambahan apa? Wa maghfiratuhu. Ini tambahan wa maghfiratuhu. Apa kedudukannya? Iya. Syekh Al-Albani menguatkan riwayat ini. Alasannya, dan beliau menguatkannya dengan satu sumber saja. Beliau bawakan sanadnya. Ini hadits dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir. Ya. Al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad dari fulan Al-Wasiti. Muhammad ini kata beliau, dia adalah Muhammad bin fulan Al-Wasiti thiqah. Karena itu Syekh Al-Albani sahihkan apa? Haditsnya. Syekh Al-Albani dibantah oleh seorang dari penduduk Riyadh. Ya. Syekh Al-Albani tidak sebut namanya ya. Cuman saya ketahui setelah itu beliau adalah Syekh Abdus Salam bin Barjis. Ya, seorang penuntut ilmu juga di Riyadh, dan beliau telah meninggal. Meninggal muda, rahimahullah. Murid Syekh Shalih Fauzan. Ya, Syekh Abdus Salam menulis surat ke Syekh Al-Albani, dan beliau menjelaskan bahwa Muhammad di situ bukan Muhammad yang diduga oleh Syekh Al-Albani, tapi Muhammad di situ adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dan Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini sepakat orang-orang dari Maru bahwa dia ini kadzab. Sepakat orang-orang dari Rai, dia ini kadzab, pendusta. Ya. Maka menurut Syekh dari Riyadh ini, haditsnya lemah. Maka oleh Syekh Al-Albani subhanallah dibantah. Ya. Bantahan yang panjang. Dan antum lihat di situ bagaimana sisi ilmiah Syekh Al-Albani membantah. Untuk mengungkap siapa si Muhammad ini, Syekh Al-Albani beri tugas kepada salah seorang muridnya, tolong lacak Tarikh Al-Bukhari dari awal sampai akhir. Kalau Al-Bukhari gunakan kata Muhammad pada gurunya, Muhammad siapa yang dia inginkan. Dilacak dari awal sampai akhir. Dan beliau simpulkan, kesimpulan Syekh Al-Albani sudah tepat. Tapi yang terlihat ya bagaimana nafas beliau di dalam apa? Di dalam mengungkap apa? Hukum yang beliau tegaskan. Dan ini pembahasan sangat ilmiah. Tapi sayangnya beliau hanya bertumpu pada riwayat Al-Bukhari saja di dalam tarikhnya. Ya. Setelah itu berkembang, ya antum tahu berkembang teknologi, gampang mencari pakai Syamila, pakai apa? Ya, akhirnya diketemukan bahwa hadits yang sama tidak hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja di dalam tarikhnya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Dan perlu diketahui Syu'abul Iman di masa Syekh Al-Albani belum dicetak. Syekh Al-Albani banyak menukil dari manuskripnya. Ya. Dan Al-Kamil karya Ibnu Adi walaupun dicetak setelah itu,
namun sulit mencari hadits di dalamnya. Jelas ya? Dan di dua sumber ini disebutkan haditsnya dengan jalan yang dengan lafaz yang sama, tapi di sanadnya diterangkan an Muhammad bin Humaid, tegas bukan Muhammad saja, tapi disebut Muhammad bin siapa? Bin Humaid. Inilah tadi kita katakan muhmal itu ya diketahui dengan memeriksa jalan apa? Jalan lain. Dari dua sumber ini sudah disebut namanya siapa? Muhammad bin Humaid. Iya. Itu dulu ketika saya baca pembahasan Syekh Al-Albani, beliau melemahkan, kemudian saya dapatkan dua sumber itu dan ada Muhammad bin Humaid ditegaskan. Ya. Saya sendiri menganggap iskal hukum beliau ini. Saya lupa di tahun berapa. Saya di bulan Ramadan umrah, di bulan Ramadan ada ketemu dengan sebagian murid Syekh Al-Albani. Ya. Saya sampaikan hal tersebut. Syekh Al-Albani menguatkan, ya. Dan ternyata di dua sumber, di riwayat Ibnu Adi dan di riwayat Al-Baihaqi di Syu'abul Iman, ternyata ditasrih namanya Muhammad bin Humaid. Ya, maka kata murid Syekh Al-Albani ini betul. Syekh Al-Albani sudah rujuk dari itu. Saya baca sendiri katanya di buku beliau di silsilah hadits dhaifah, di silsilah hadits sahihah, dan ada catatan dengan tangan beliau di situ bahwa beliau sudah rujuk dari hadits tersebut. Setelah juga beliau menemukan menemukan sumber-sumber yang kita sebutkan itu tadi. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekali lagi menentukan yang muhmal ini penting. Ya, dan terlihat tadi pengaruhnya tadi pada riwayat itu. Ya. Ada Muhammad bin Humaid kadzdzab, yang satunya lagi Al-Wasiti thiqah. Ya. Kalau kadzdzab haditsnya kan dhaif. Kalau yang Wasiti haditsnya sahih, kan begitu? Ya, ini pentingnya untuk membedakan rawi yang muhmal. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-16 seputar orang yang lupa akan hadits yang pernah dia sampaikan. Ya, dia meriwayatkan hadits tapi dia lupa haditsnya. Nah, ini pembahasan. Kata Ibnu Hajar, wa in jahada marwiyahu wa in jahada syekhu marwiyahu jazman. Kalau seorang syekh dia mengingkari riwayatnya jazman dengan tegas. Ya, misalnya dia katakan, "Oh, ini bukan riwayatku. Oh, ini dusta terhadap saya." Maka rudda. Kalau diingkari oleh syekh riwayat itu, maka riwayat itu ditolak. Au ihtimalan, kalau dia ingkari dengan ada kemungkinan qubila fil asah. Ada silang pendapat, tapi yang benarnya diterima. Jadi misalnya syekh dikatakan, "Ya syekh, ini hadits kamu." Kata syekh, "Saya enggak ingat itu hadits saya. Saya tidak ingat itu hadits saya." Dia tidak katakan, "Oh, itu dusta." Tapi dia katakan, "Saya tidak ingat." Iya. Maka yang kedua ini diterima. Dan untuk pembahasan yang diterima ini yang dinamakan wa fihi man haddatsa wa nasi. Ada orang yang menyampaikan hadits dan dia sendiri lupa haditsnya setelah itu. Ya, karena memang ada rawi yang menyampaikan hadits tapi dia apa? Dia lupa. Ya, dia lupa. Nah, dan ini diberi contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah seperti riwayat Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah tentang kisah Asy-Syahid wal Yamin. Nah, Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi berkata, ya, Rabi'ah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku hadits itu dari Suhail. Jadi Abdul Aziz Darawardi diambil dengan perantara Rabi'ah dari Suhail. Maka dia ingin ambil langsung dari Suhail bin Abi Saleh. Dia berjumpa dengan Suhail. Abdul Aziz tanya kepada Suhail, hadits ini saya dapat dari Rabi'ah, engkau berkata dari ayahmu dari Abu Hurairah tentang kisah Syahid dan Yamin. Kata Suhail, saya tidak kenal hadits itu.
Kata Abdul Aziz, Rabi'ah menceritakannya dari kamu. Ya. Akhirnya setelah itu Suhail berkata, menceritakan kepadaku, ya, Rabi'ah, ya, apa? Rabi'ah berkata bahwa saya menceritakan kepadanya dari ayahku. Ya. Begitu akhirnya setelah itu apa? Suhail berkata karena dia lupa. Nah, ini ada riwayat seperti ini, rawi dia lupa riwayatnya. Ya. Dan ada buku khusus yang membahas atau yang memberi contoh-contoh seputar rawi yang lupa terhadap riwayatnya. Di antaranya adalah buku Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, judulnya Man Haddatha wa Nasi, yang kemudian diringkas oleh As-Suyuti di dalam bukunya Tazkiratul Mu'tasi fi Man Haddatha wa Nasi. Ya, dan buku As-Suyuti dicetak ya. Adapun buku Al-Khatib, ya Allah alam apakah sudah dicetak atau belum. Baik, selesai sudah ya tentang Man Haddatha wa Nasi. Jadi diingat saja judulnya Man Haddatha wa Nasi. Tadi ada riwayat Aqran, Mudabbaj, kemudian Muhmal, ya. Kemudian ada Man Haddatha wa Nasi, ada As-Sabiq wal Lahiq. Nah, itu nama-nama. Jadi diingat penamaan-penamanya, istilahnya, dan diingat maknanya, maksudnya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, dan ini yang terakhir untuk yang ke-17, seputar bentuk riwayat musalsal. Seputar riwayat musalsal dan bentuk-bentuknya. Kata beliau, wa ini tafaqar ruwatu fi siyaghil ada'i wa ghairiha min al-halat fa huwa al-musalsal. Kalau para rawi bersepakat pada sebuah sanad dengan ya di dalam sighah ada sighah meriwayatkan. Misalnya Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Al-Bukhari berkata haddatsana fulan. Gurunya juga berkata haddatsana fulan. Gurunya juga berkata haddatsana fulan. Terus sahabat juga berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan musalsal bi apa? Dengan menggunakan haddatsana. Jelas ya? Au ghairiha minal halat, atau pakai keadaan lain. Iya. Misalnya qala Rasulullah, sahabat berkata, Rasulullah berkata wa huwa qa'im, dan dia berdiri. Murid sahabat juga berkata, si fulan sahabat berkata dan dia sedang berdiri. Ya. Muridnya juga begitu, sampai kepada si penulis, dia berkata, guruku menceritakan hadits ini kepadaku dan dia berdiri. Jadi musalsal dalam keadaan semuanya apa? Semuanya berdiri. Iya. Kadang dalam bentuk ucapan, seperti ada namanya musalsal bil mahabbah. Ya. Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya saya cinta kepadamu. Ya. Sungguhnya saya cinta kepadamu. Maka ucapkanlah di belakang setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'adz menyampaikan kepada muridnya, dia juga berkata kepada muridnya, ya fulan inni uhibbuk. Saya cinta kepadamu. Rasulullah ya bersabda begini. Muridnya si tabi'i juga berkata, ya fulan saya cinta kepadaku, sampai kepada si penulis. Si penulis berkata, menceritakan kepadaku guruku, dan guruku berkata kepadaku, ya fulan saya cinta kepadamu. Ya. Jelas ya? Dan ini namanya silsilah bil mahabbah. Ya. Silsilah ini masih berlanjut hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya. Dan kita juga pernah dapat ijazah untuk silsilah ini di majelis tahdid. Ya, pernah Syekh Ibnu Aqil berkata kepada murid-muridnya, saya cinta kepada kalian semua. Ya, menceritakan kepada saya guruku, dia bacakan sanadnya. Ya, maka itu silsilah apa? Silsilah dengan mahabbah. Jelas ya? Baik. Ini bentuk dari musalsal. Jadi musalsal itu yang bersambung. Bentuknya seperti silsilahnya. Ya, dan banyak ya. Ada kadang dengan sighah, ya, kadang dengan ucapan, kadang dengan bentuk perbuatan, kadang dengan keadaan. Bercerita kepada aku si guruku dan dia tersenyum. Ya. Demikian pula gurunya bercerita kepada aku si guruku dan dia tersenyum. Ini musalsal dengan orang apa? Orang tersenyum. Kadang silsilah dalam bentuk negara.
Dalam sebuah sanad misalnya semua rawinya orang Mesir, maka dikatakan ini musalsal dengan rawi al-Misriyin, rawi orang Mesir. Semua sanad orang Kufa, maka dikatakan ini sanad Kufiyin, musalsal bil Kufiyin. Ya. Semuanya rawinya adalah orang-orang Kufa. Jelas ya? Baik, ini musalsal. Dengan ini selesai sudah ya pembahasan ini. Ya, ini sudah terlambat kita ya. Baik, nanti setelah sholat duhur saya akan sambung sedikit dengan materi. Jadi kita tambah satu sesi setelah sholat duhur ya. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini, kita siap-siap untuk sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.